Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada materi gerak dasar berjalan. Gerak dasar berjalan merupakan gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat satu ke tempat lainnya dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Ada beberapa macam gerak berjalan, yaitu yang pertama gerak berjalan ke depan. Gerak berjalan ke depan adalah salah satu gerakan langkah pertama kaki kiri ke depan dengan lutut sedikit ditekuk dengan posisi tubuh tegak dan dada terbuka, kepala tegak dan pandangan ke depan. Yang kedua, gerak berjalan ke samping. Berjalan ke samping adalah salah satu gerakan dengan mengambil posisi tegak, lalu gerakan kaki kanan dengan cepat ke kiri sampai merapat dan diikuti dengan kaki kanan. Nah, anak-anak, selain gerak dasar berjalan, ada gerak dasar berlari. Gerak dasar berlari merupakan bagian dari gerak dasar lokomotor. Gerak dasar berlari seperti berjalan, namun ada penambahan dalam kecepatan, gerakan kaki dan tangan. Ada 3 gerakan dasar berlari. Yang pertama, perkenaan posisi kaki dengan lintasan, cukup bagian depan kaki seperti menjinjit. Yang kedua, kaki digerakkan cepat, dan yang ketiga, lutut diangkat tinggi. Selanjutnya, gerak dasar lompat dan gerakan memutar. Gerak dasar lompat merupakan gerakan dasar melompat yang diawali dengan menggunakan satu kaki sebagai tumpuan yang digunakan sebagai gerak dasar pada beberapa permainan olahraga atau aktivitas jasmani. Dalam hal ini, kegunaan melompat sendiri sebagai tujuan dari meningkatkan kekuatan otot pada kaki, sehingga apabila dapat diterapkan untuk pembelajaran, maka secara tidak langsung anak melatih otot pada kakinya. Pengaplikasiannya bisa berupa loncat-loncat di beberapa pemanasan atau permainan, contohnya seperti senam anak yang diiringi lagu anak-anak. Gerakan memutar adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, kaki, dan tangan kiri atau sebaliknya dengan menumpukan pada salah satu kaki. Gerakan memutar badan memiliki banyak manfaat, yakni meregangkan otot-otot pinggang, meningkatkan kelunturan tubuh, melancarkan peredaran darah. Pengaplikasiannya berupa gerakan memutar lengan dan menekuk lutut. Gerakan ini menirukan burung terbang, mengayun lengan, dan menekuk pinggang. Gerakan mengayun lengan ini disebut gerakan baling-baling. Gerak dasar mengayun. Mengayunkan tubuh ke depan dan belakang. Cara melakukan: 1. Posisi awal berdiri tegak. 2. Luruskan kedua tangan. 3. Lalu ke depan sehingga tubuh merunduk. Mengayunkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Cara melakukan: 1. Posisi awal berdiri tegak. 2. Luruskan kedua tangan. 3. Ayunkan tangan ke kanan. 4. Lalu ayunkan ke kiri. Mengayunkan kaki. Cara melakukan: 1. Posisi awal berdiri tegak. 2. Ayunkan satu kaki ke depan sehingga sejajar. 3. Lalu ayunkan kaki ke belakang. 4. Malu bertanya mati dengan kaki yang lainnya. Lempar tangkap bola merupakan kegiatan bermain yang menggunakan bola sebagai media. Kegiatan lempar tangkap bola ini seringkali diterapkan bagi anak usia dini dengan tujuan untuk mengembangkan motorik kasar. Dalam hal ini khususnya belajar melempar dan menangkap bola. Melempar bola dari atas. 1. Sikap berdiri menyamping, kaki kiri di depan dan kaki dibuka selebar bahu. 2. Tangan kanan memegang bola dan berada di samping dengan siap melempar. 3. Pandangan lurus ke arah yang dituju. 4. Bola dilempar dari atas kepala sehingga jalannya bola akan melambung tinggi. 5. Posisi bola lambungan berada di atas kepala si pelempar. Melempar bola dari bawah. 1. Sikap berdiri menyamping, kaki kiri di depan dan kedua kaki dibuka selebar. 2. Posisi badan ketika melempar agak sedikit membungkuk. 3. Tangan kanan memegang bola, tangan disimpan di bawah dan agak dibengkokkan. 4. Pandangan ke arah sasaran yang dituju. 5. Bola dilemparkan menyusuri tanah sehingga jalannya bola akan sejajar dengan tanah.
Lemparan samping. 1. Berdiri dengan sikap siap melangkah. 2. Berat badan bertumpu pada kaki belakang dan pandangan lurus pada arah sasaran. 3. Lemparan bola ke depan melalui samping badan bersamaan dengan gerak badan yang memindahkan berat badan ke kaki depan. Lihat video berikut ini ya. A. Sikap berdiri pada anak kelas 1 SD. Sikap tubuh berdiri pada anak yang masih belajar berjalan yang belum dapat berdiri tegak karena keseimbangannya yang belum terlatih dan teratur dan masih sering terjatuh-jatuh. Berikut beberapa contoh sikap berdiri yaitu: yang pertama yaitu berdiri tegak, seperti halnya gambar yang ada di layar. Berdiri tegak dengan cara bersikap sempurna, kaki lurus sejajar, menampak pada tanah, posisi tangan lurus di samping badan, antara badan dan punggung tegak. Kedua, bahu datar, pandangan mata lurus ke depan. Sikap sempurna ini bisa diimplementasikan ketika upacara bendera atau baris berbaris. Yang kedua, istirahat di tempat, seperti halnya gambar yang ada di layar. Sikap berdiri istirahat dengan cara posisi kaki kangkang, badan tetap tegak, dada dan kepala juga tegak, pandangan mata lurus ke depan, kedua tangan di belakang, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Posisi istirahat tempat bisa diimplementasikan ketika sedang upacara bendera maupun baris berbaris. B. Sikap berjalan pada anak kelas 1 SD. Sikap berjalan yang baik harus dilakukan dengan betul, yaitu sikap badan harus tegak seluruhnya, sendi tidak boleh kaku, kedua kaki dibuka sedikit dan mata pandangan lurus ke depan. Berikut beberapa contoh sikap berdiri yaitu: Yang pertama yaitu jalan ke depan. Sikap jalan tegak dimulai dengan berdiri tegak, kemudian lakukan sikap dasar jalan seperti biasa. Langkahkan kaki ke depan, langkah kaki lebih tegas, kaki sedikit dihentakan ke tanah, lalu ayunkan tangan di samping badan. Jalan ke depan bertujuan melatih koordinasi antara tangan dan kaki dan tanpa kehilangan keseimbangan. Yang kedua yaitu jalan mengangkat paha, seperti halnya gambar yang ada di layar. Sikap dasar seperti jalan biasa, melangkahkan kaki ke depan dengan cara mengangkat paha lebih tinggi, tumit lebih dahulu mendarat, tangan diayun sejajar dengan bahu. Gerakan tersebut bertujuan untuk melatih koordinasi antara tangan dan kaki. Gerakan ini pun bisa dilakukan ketika pemeriksaan sebelum olahraga dan ketika Sikap tubuh duduk dalam posisi diam. A. Sikap tubuh dalam posisi diam. Ayo berlatih sikap tubuh diam, berlatih dengan benar, lalu berlatih sikap duduk. Nah, yang pertama ada sikap duduk diam, yang dimana sikap duduk diam ini bermacam-macam sikap duduk, seperti duduk selunjur, kemudian duduk bersila dengan melipatkan kaki, lalu duduk bersimpuh, menekukan lutut kaki ke belakang, kemudian duduk di kursi dengan badan tegak. Nah, di sini kalian harus duduk dengan benar. Sikap duduk yang salah membuat punggung terasa sakit. Duduk yang salah juga merusak susunan tulang belakang. Anak-anak, kalian sudah mempelajari sikap tubuh duduk dalam posisi diam. Nah, dapatkah kalian mempraktikannya di rumah? Selamat mencoba. Keseimbangan. Submateri gerak keseimbangan di tempat. Ayo berdiri dengan satu kaki. Anak-anak yang pintar, awas jangan sampai jatuh. Jaga keseimbanganmu ya. Mari berlatih gerak keseimbangan. Ada yang di tempat, ada yang dengan berpindah tempat. Apa saja bentuk latihannya? Ayo kita pelajari bersama. Nah, di sini ada A, gerak keseimbangan di tempat. Gerak keseimbangan di tempat banyak macamnya, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa juga sambil terlentang. Nah, yang pertama gerakan keseimbangan sambil berdiri. Berdiri dengan satu kaki, berdiri tegak, rentangkan kedua tanganmu, tekuk lutut kaki kananmu, jagalah keseimbangan. Coba perhatikan video berikut ini ya anak-anak.
Lanjut latihan berikutnya, berdiri sikap kapal terbang. Berdiri tegak, angkat kaki kanan ke belakang, rentangkan tanganmu, bungkukkan badan. Jaga keseimbangan tubuhmu, tahan selama beberapa detik, kemudian ganti kaki. Perhatikan video berikut. Materi berikutnya yaitu sikap lilin. Tidurlah terlentang di lantai, angkat kedua kakimu, kaki lurus ke atas, tahan beberapa detik. Coba perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak, kita akan mempelajari gerak keseimbangan, yaitu gerak keseimbangan dengan cara pindah tempat. Diketahui, keseimbangan badan diperlukan saat melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, agar dapat naik sepeda, adik-adik harus mampu menjaga keseimbangan badan, tentu saja agar tidak jatuh. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, gerakan keseimbangan berpindah tempat banyak macamnya. Bisa sambil berjalan dan bisa sambil melompat. Keseimbangan jalan tentunya berjalan di atas garis lurus. Berjalanlah di atas garis lurus, tangan direntangkan ke samping. Selanjutnya, adik-adik akan mempelajari lompat ke depan dengan satu kaki. Berdirilah dengan satu kaki, melompatlah ke depan, dan jaga keseimbangan badan. Jika adik-adik sudah mahir melompat dengan satu kaki, maka adik-adik dapat melakukannya dengan permainan. Permainan dapat adik-adik lakukan bersama, yaitu adalah lompat jangkit berantai. Nah, baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu gerak berirama tanpa musik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari mengenai gerak berirama tanpa musik? Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian gerak berirama dan juga kita akan mempelajari praktek gerak berirama tanpa musik. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai praktek gerak berirama tanpa musik. Nah, yang pertama ada gerak bebas berirama tanpa menggunakan musik, yaitu ada meniru gerakan binatang. Contohnya gerak gorila berjalan. Anak-anak berjalanlah ke depan dan tirukan cara gorila berjalan dengan aba-aba. Nah, yang kedua yaitu ada gerakan katak melompat. Nah, anak-anak bisa melompatlah ke depan seperti katak. Nah, yang kedua, ada meniru gerakan tumbuhan. Gerakan pohon ditiup angin berdiri, tegak kedua tangan diangkat ke atas dan ayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, yang ketiga, ada meniru gerakan benda. Gerak mengendarai mobil, bungkukan badan adik-adik, julurkan tangan ke depan tangan seperti memegang setir, tirukan suara mobil. Gerak berirama melangkah kaki. Contoh gerak yang akan anak-anak lakukan adalah langkah kaki. Langkah kaki adalah bentuk gerak dasar lokomotor dalam gerak berirama. Langkah kaki digunakan untuk berpindah tempat. 1. Langkah biasa. Langkah biasa biasa disebut dengan lopas. Langkah ini dilakukan sama seperti kalian berjalan biasa. Nah,
Sekarang mari kita perhatikan contoh gambar berikut. Hitungan 1, langkahkan kaki kanan ke depan. Hitungan 2, langkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Hitungan 3, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Posisi kedua lengan berada di samping badan. 2, yaitu langkah rapat. Langkah rapat dapat dilakukan hampir sama dengan langkah biasa. Perbedaannya adalah terdapat pada langkah kaki sejajar. Agar bisa melakukan langkah rapat, anak-anak perhatikan contoh gambar berikut. Hitungan pertama, langkahkan kaki kanan ke depan. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Hitungan ketiga, langkahkan kembali kaki kanan ke depan. Hitungan keempat, langkahkan kaki kiri rapat dengan kaki kanan. Jatuhkan kaki pada tumit dahulu. 3. Langkah keseimbangan. Langkah keseimbangan juga disebut dengan balance pass. Melakukan langkah keseimbangan lebih sulit. Anak-anak harus memiliki kelincahan melakukan gerakan langkah keseimbangan. Anak-anak juga harus memiliki keseimbangan yang baik sebelum mereka melakukan gerakan ini, agar anak-anak tidak jatuh. 4. Langkah depan. Ayo amati gambar berikut. Lalu bagaimana cara melakukannya? Pertama, sikap awal berdiri tegak, kedua lengan ditekuk kedua pinggang. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2, langkahkan kaki kanan ke depan merapat ke kaki kiri. Hitungan 3, langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan keempat, langkahkan kaki kanan ke depan. 5. Langkah silang. Langkah silang dilakukan dengan menyilang kaki untuk melangkah. Langkah silang dilakukan menyilang ke depan. Apakah anak-anak pernah melakukan langkah menyilang? Jika belum, ayo kita pelajari sama-sama, kemudian kita praktekkan. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan tubuh kita? 1. Terhindar dari penyakit. 2. Mengurangi bahaya risiko terjangkit penyakit. 3. Disiplin diri. Kebersihan tubuh 1. Kebersihan badan. 1. Basahi badan dengan air mengalir. 2. Sabuni badan dengan sabun. 3. Setelah disabuni bilas dengan air mengalir bersih. 4. Lalu keringkan badan dengan handuk. Kebersihan tubuh 2. Kebersihan rambut. 1. Cuci rambut dengan air lalu gunakan sampo. 2. Bilas dengan air bersih. 3. Keringkan rambut dengan handuk. 4. Rapikan rambut dengan sisir. Kebersihan tubuh 3. Kebersihan tangan. Kebersihan tubuh 4. Kebersihan gigi. Gigi bermanfaat untuk mengunyah makanan. Bayangkan jika gigi kita rusak. Maka dari itu, kita harus menjaga dan merawat gigi kita. Caranya, dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari, sehabis makan dan sebelum tidur. Imunisasi. Imunisasi adalah proses pembuatan antibodi dalam tubuh setelah pemberian vaksin agar sistem imun semakin kuat sehingga kebal terhadap serangan penyakit. Manfaat imunisasi. Yang pertama, melindungi anak dari resiko kematian. Yang kedua, efektif mencegah penyakit. Yang ketiga, vaksin melindungi orang lain. Akibat apabila tidak melakukan imunisasi, yaitu anak yang tidak diimunisasi memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi bahkan juga kematian. Hal tersebut dikarenakan tubuhnya tidak mendapatkan kekuatan dari sistem pertahanan khusus yang bisa mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya tertentu. 4 cara hidup sehat. Yang pertama, kita bisa beraktivitas di luar ruangan, salah satunya dengan melakukan olahraga. Kita bisa memilih olahraga apa saja yang kita inginkan. Dengan begitu, kegiatan olahraga akan terasa menyenangkan sekaligus menjadi kebiasaan hidup sehat untuk kita. Yang kedua, bisa dengan cara mengkonsumsi buah dan sayuran.
Kita bisa membuat buah dan sayuran dalam bentuk jus. Mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran setiap hari nyatanya akan membuat anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga, bisa dengan kita mengkonsumsi air putih. Air putih mencegah peningkatan berat badan dibandingkan minuman yang mengandung kalori tinggi. Selain itu, air putih dapat membantu proses pembuangan sisa-sisa makanan dan minuman melalui keringat, urin, dan juga feses. Yang keempat, kita harus rajin membersihkan diri dari hal yang paling kecil. Misalnya, kita mencuci tangan dan juga menggosok gigi. Latih anak-anak kita untuk selalu membereskan mainannya setelah selesai bermain.